Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, amma ba'du. Selamat siang, selamat malam, dan selamat beraktivitas teman-teman. Sekian lama jarang upload, kali ini alhamdulillah ada kesempatan untuk berbagi. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat buat teman-teman mahasiswa PPG. Ternyata tak terasa dari minggu ke minggu, bulan berganti bulan, akhirnya kita dipertemukan di kegiatan inti dari sebuah kegiatan PPG, yaitu UKM PPG atau ujian kompetensi mahasiswa PPG, yang di dalamnya terdapat UKIN dan UP. UKIN dan UP inilah yang menentukan kita, atau sebagian besar kelulusannya itu akan difilter melalui kegiatan UKIN dan UP ini. Oke, sekali lagi selamat buat teman-teman. Akhirnya kita akan memasuki kegiatan yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita semua lulus, mendapat nilai yang baik yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya ingin berbagi, ingin share, ingin mengingatkan pada diri saya sendiri tentang kegiatan atau persiapan ujian kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Di sini di dalam UKM PPG nanti ada UKIN dan UP. Ya, UKIN itu uji kinerja. Kalau UP sendiri adalah uji pengetahuan. Oke, lanjut. Apa sih UKIN itu? Jadi UKIN itu adalah uji kinerja. Uji kinerja itu adalah uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta uji dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi kinerja kita buktikan melalui kegiatan UKIN ini agar kinerja kita dinilai oleh sang penguji. Nah, di dalam UKIN itu ada dua komponen. Yang pertama komponen portofolio. Yang kedua komponen pembelajaran. Nah, nanti di komponen portofolio ada 6 sub, yaitu yang pertama, yang bagian A, penelitian dan publikasi, yang B, refleksi diri, C, pencarian informasi baru, D, menghasilkan inovasi, E, prestasi hasil kompetisi, dan yang F, pengabdian. Itu bagian komponen portofolio. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, di bagian komponen pembelajaran cukup dua, yaitu perencanaan. Kalau udah perencanaan berarti RPP dan teman-temannya, baik LKPD, modulnya, dan lain sebagainya. Ya. Terus di sini ada pembelajaran, berarti pembelajaran prakteknya berarti. Kalau ini perencanaannya, ini aksinya, gitu, pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, di komponen penilaian portofolio tadi yang ada 6 tadi, itu 4 dari 6 itu hukumnya wajib.
Wajib harus diisi, harus ditunaikan, tidak boleh ada yang kosong. Baik yang penelitian publikasi, baik refleksi diri, baik yang informasi baru, ataupun karya inovasi. Itu wajib harus ada. Nah, sekarang kita lihat dari 6 tadi. Dari 6 komponen, dari komponen portofolio yang 6 poin itu, di sini ada penelitian publikasi, itu skor maksimumnya 4. Refleksi diri itu 3. Pencarian informasi itu 3. Karya inovasi itu 4. Dan ini yang berwarna merah ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, maksimal nilainya nanti kalau diisi itu 1,2, 1,5. Dan pengabdian di masyarakat itu 1,5. Jadi totalnya nanti maksimal itu 10. Jadi kalau terisi semua atau mewakili nanti perhitungan 10. Walaupun ini jumlahnya lebih dari 10, tetap nanti hasilnya 10. Tapi sebaliknya kalau di sini mengurangi daripada maksimal ini, maka jumlahnya juga pasti akan mengurangi dari 10. Ini batas skor maksimum tiap komponen uji portofolio. Oke, sekarang yang pertama yaitu tentang penelitian dan publikasi. Nah, kita mahasiswa PPG dituntut untuk membuat sebuah penelitian, dan tidak hanya sebatas penelitiannya saja, tapi dipublikasikan, disiarkan. Ya. Di sini ada skor kreditnya, mulai tertinggi sampai terendah. Di sini saya bacakan misalnya, kalau teman-teman publikasi jurnalnya tingkat internasional, maka nilainya 3. Terus kalau jurnalnya nasional S1, S2, nilainya 3,2. Dan ini tinggal dibaca sampai paling bawah, tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten, atau web resmi, bukan flow. Itu nilainya 1,0. Terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Menurut pandangan saya, pertama, kalau punya waktu dan punya link untuk membuat jurnal yang mempunyai EISSN atau DOI, atau jurnal nasional punya linknya, punya teman, punya atau LPTK yang menyediakan, maka disarankan ikut di sini, ikut buat jurnal, yaitu PTK penelitian kita dijurnalkan di sini agar nilainya lumayan 2 atau minimal 1,5. Tapi mentok-mentok kalau misalnya tidak bisa, kita tidak punya relasi, tidak punya teman, tidak punya relasi atau fasilitas ke arah situ, kita bisa fokus ke laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Itu nilainya 1, lumayan. Nilainya 1. Tapi dengan syarat diseminarkan di sekolah. Otomatis kalau sudah diseminarkan, nanti yang diupload atau bukti fisiknya, selain penelitian itu juga harus ada berita acara, daftar hadir seminar, foto-foto seminar tentang penelitian kita yang diadakan di sekolah. Nilainya itu 1. Atau ada minimal, ada hasil penelitian yang belum diseminarkan. Kita punya nih PTK komplit, tapi belum diseminarkan.
diupload, lumayan, nilainya 0,5 gitu. Nah, di sini maksimalnya itu 4, tapi ini belum bisa dimaksimalkan karena agak ribet, agak sulit membuat jurnal penelitian itu sulit. Biasanya nih dosen-dosen yang luar biasa penelitiannya ini. Kalau tingkat kita mah sudah sampai laporan tingkat penelitian yang diseminarkan di sekolah juga udah hebat ya. Tapi kalau teman-teman punya link pembuatan jurnal nasional, boleh juga, itu nilainya lebih besar. Oke, dapat dipahami bagian 1 tentang penelitian dan publikasi. Terus bagian yang kedua yaitu melakukan refleksi. Refleksi itu adalah sikap dalam merespon kegiatan kita. Ya. Di sini ada 3 bentuk laporan kegiatan refleksi diri. Yang pertama, laporan pelaksanaan pembelajaran, laporan pelaksanaan penelitian, dan laporan pengembangan karya inovasi. Dan nilainya itu terdiri dari 0,5. Nah, di sini bisa dimaksimalkan, harus nilainya itu harus 3, harus bisa dimaksimalkan. Artinya ketika satu berkas saja nilainya 0,5, berarti di bagian melakukan refleksi ini minimal kita menguploadnya lebih dari 6 file ya. Misalnya bagian refleksi diri pembelajaran 2, bagian laporan pelaksanaan penelitian 2, dan laporan pengembangan karya inovasi 2. Jadi dari 6 itu dikali 0,5 hasilnya 3, dimaksimalkan. Agar bagian 1 tadi penelitian dan publikasi bisa ditutup dari nilai refleksi ini. Gitu, Monet. Terus selanjutnya di sini ada contoh refleksi diri pelaksanaan pembelajaran. Ya. Di sini poin-poinnya itu nanti yang pertama ada kegiatan refleksi itu, yang ketiga permasalahan refleksi itu, yang kemudian saya ulangi lagi, yang pertama ada kegiatan refleksi, kedua permasalahan refleksi, ketiga langkah perbaikan, terus ada tahun dan semester, terus ada keterangan. Nah, minimal 5 ini ada, 5 poin ini ada. Yang paling terpenting adalah bagian permasalahan dan bagian perbaikan. Ini dipaparkan sejelas-jelasnya ya. Silakan teman-teman tinggal baca, nanti filenya bisa diunduh di deskripsi. Lanjut, nah yang bagian kedua ini contoh laporan refleksi diri pelaksanaan penelitian. Sama poinnya juga, kolom-kolomnya sama. Yang membedakan adalah kalau ini jenis penelitian. Jadi hasil penelitian kita itu direfleksi. Baik kalau misalnya penelitian tindakan kelas, kita refleksi siklus 1-nya. Kita refleksi siklus 2-nya. Dan terus selanjutnya sampai ada keterangan daripada penelitian itu ya. Oke, yang ketiga ini ada contoh refleksi pengembangan karya inovasi ya. Jadi di sini jika memang benar melakukan kegiatan karya inovasi termasuk ke komponen 4, misalnya membuat karya inovasi alat peraga sederhana, misalnya sistem peredaran darah manusia, alat peraga pernafasan modul, terus modul penampakan bulan. Tapi ini refleksi daripada karya kita, bukan karyanya, bukan. Misalnya kita bikin karya inovasi LPTK atau karya inovasi alat peraga misalnya. Alat peraga, nah alat peraga itu dikaji.
dikaji, dievaluasi, direfleksi. Kira-kira apa nih? Ada masalah nggak? Tepat nggak nih karya kita? Kemudian kalau ada sesuatu yang kurang, kira-kira perbaikannya bagaimana? Nah, itu tentang pengembangan karya inovasi. Bukan karya inovasinya, tapi refleksinya. Gitu. Oke, lanjut. Di bagian ketiga, di komponen portofolio itu ada mencari informasi pengetahuan dalam bentuk ilmiah, pengetahuan baru. Nah, ini bentuknya adalah sertifikat-sertifikat, ya. Teman-teman yang punya sertifikat diklat pelatihan, misalnya paket kegiatan guru, terus kegiatan-kegiatan yang lainnya, di sini ada poin-poinnya, ya. Kalau internasional, poinnya itu Bapak Ibu jadi pembicara atau jadi peserta. Kalau peserta, misalnya tingkat internasional, Bapak Ibu nilainya 0,50. Paling rendah itu tingkat sekolah. Misalnya sekolah mengadakan pelatihan. Nah, ada sertifikatnya. Nah, itu nilainya 0,10 kalau Bapak Ibu jadi peserta. Tapi kalau Bapak Ibu jadi pemateri atau narasumbernya, maka nilainya 0,20. Nah, ini tidak bisa dimaksimalkan karena terkait tentang harus realnya sebuah kegiatan yang ditandai oleh sertifikat, gitu ya. Terus selanjutnya, ini sertifikat ini berlaku itu 3 tahun ke belakang sebelum menjadi mahasiswa PPG, gitu ya. Terus selanjutnya, bagian keempat adalah karya inovasi dalam pembelajaran pendidikan. Nah, ini nih yang bisa dimaksimalkan nih. Diupload sebanyak-banyaknya. Di sini juga banyak nilainya. Kita mampu di mana nih? Misalnya menulis teks yang lolos penilaian Kemendikbud, kayaknya susah. Emang nilainya gede nih, 6. Tapi kayaknya susah. Bikin misalnya buku teks yang diterbitkan oleh penerbit ber-ISBN, wah kayaknya ini susah juga. Nah, cari yang paling mudah. Nah, misalnya di bagian ini nih, bagian yang ini nih, bikin modul atau LKPD, ya, minimal 1 semester yang digunakan sekolah. Nah, ini lumayan mudah, ya, lumayan nilainya 0,5. Ya, tinggal dibanyakin modulnya, nanti nilainya akan bertambah. Misalnya poin ini nih, bisa dikerjakan nih 1. Terus bagaimana nih, misalnya kita punya buku karya terjemahan sendiri atau buku pedoman guru, boleh. Terus kita punya alat peraga nih, alat peraga yang sederhana, boleh. Alat peraganya misalnya alat peraga misalnya PPT juga alat peraga sama. Atau praktekum yang sederhana boleh, ya. Pokoknya cari-cari yang paling mudah yang sekiranya kita bisa. Ya, syukur-syukur Bapak Ibu bisa mencari yang nilainya besar, ya. Oke, itu bagian 4 karya inovasi dalam pembelajaran pendidikan. Ini bisa dimaksimalkan Ibu Bapak ya, biar nilainya besar, biar nutupin komponen yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, di bagian yang kelima dan keenam itu sifatnya sunnah, ya, boleh kosong ya kalau emang tidak punya, ya. Seperti di bagian 5 itu tentang prestasi hasil kompetisi, juara-juara. Bapak Ibu pernah jadi juara apa? Ya, mulai dari juara internasional nilainya 3 sampai ini juara tingkat kecamatan nilainya 0,3. Nah, silakan Bapak Ibu upload tuh sertifikat juaranya, difoto, ya. Ini belum bisa dimaksimalkan karena setiap orang belum tentu menjadi juara, ya. Tapi kalau yang punya silakan diupload juga. Yang bagian ke-6 juga ini ada pengabdian masyarakat, ya. Nilainya bisa dimaksimalkan. Kenapa? Karena setiap orang pasti berkecimpung di masyarakat, baik
masyarakat sekolah maupun masyarakat luas. Dan itu silakan Bapak Ibu berperan aktif sebagai apa? Di sini ada nilai peran aktif dalam kepanitiaan, pengabdian dari masyarakatnya. Di sini ada 2 faktor, yaitu ketua dan selain ketua. Mulai dari kepanitiaan internasional sampai kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan atau desa. Itu nilainya, kalau dia jadi ketua 0,3, kalau selain ketua 0,2. Nah, misalnya berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah. Nah, panitia apa? Misalnya panitia PPDB, panitia Agustusan, panitia PHBI, PHBN, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa di-upload di sini. Nilainya lumayan, dikumpulkan, bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak nilai dari kegiatan yang kosong. Oke, sekarang strategi ini. Lihat, di sini ada komponen portofolio yang memang tidak bisa dimaksimalkan. Di sini ada penelitian dan publikasi. Itu agak sulit untuk dimaksimalkan, kecuali memang punya penelitiannya. Atau mencari informasi baru, sertifikat juga sulit untuk dimaksimalkan, karena memang hanya orang-orang yang pernah ikut pelatihan yang bisa mengupload ini. Juga di bagian prestasi hasil kompetisi, juara-juara itu sulit, kecuali dia pernah jadi juara. Nah, yang mudah, yang bisa dimaksimalkan, yang pertama tentang refleksi diri. Nah, itu dimaksimalkan, karena refleksi diri itu banyak. Refleksi pembelajaran itu banyak. Mau direfleksi RPP-nya, silabusnya, medianya, hasil pembelajarannya, hasil nilai siswanya, banyak yang perlu direfleksi. Ya. Baik refleksi penelitiannya, direfleksi hasil karya inovasinya, banyak sekali. Tinggal dibuat formatnya yang tadi. Nah, itu bisa dimaksimalkan yang bagian ini ya. Terus juga yang bisa dimaksimalkan itu di bagian karya inovasi. Ibu bapak silakan buat sekreatif mungkin ya. Alat sederhana itu poinnya 1, itu kalau dibanyakin lumayan ya. Terus pengabdian di masyarakat juga bisa dimaksimalkan. Ibu bapak pernah jadi panitia apa, di-upload semua ya. Oke, nanti kita mengisi uji fakta integritas untuk uji kinerjanya. Kemudian nanti kita masuk di 8 di halaman UKIN UKMPPG UKID. Nanti setelah ibu bapak dapat nomor pesertanya, nanti tinggal masuk, daftarkan, dan isi nanti ya. Bagaimana caranya? Kalau sudah sesuai jadwalnya, nanti kita akan mengisi. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kita berharap semuanya UKIN dan UP kita lulus. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.